maupun pusat di kementerian lembaga indeks aktualisasi Pancasila. Nah, itu sudah disepakati bahwa ke depan kinerja para kepala daerah baik gubernur maupun bupati wali kota salah satunya diukur dengan indeks aktualisasi Pancasila menjadi IKU, IKU-nya Pak Bupati atau Pak Wali atau Pak Gub. Nah, kalau itu menjadi IKU, indikator kinerja utama, maka nanti Bapeda itu sudah wajib hukumnya harus masuk di perencanaan di RPJMD, RKPD sampai pada APBD. Nah, itu yang kami sudah sepakati itu dengan BPIP Pak Sek. Karena kan kita selama ini urus Pancasila, Kementerian Teknisnya BPIP. Nah, kenapa Kemenko PMK perlu mengawal ini? Karena memang Pancasila itu masuk, dia bergandengan dengan revolusi mental tadi. Jadi mungkin input dari Pak Sek tadi kami, saya rasa mudah-mudahan bisa terjawab dengan kesepakatan di Manado. Saya rasa pasti teman-teman di Kaltim akan setuju itu dan semua daerah akan setuju itu, sehingga kalau itu menjadi indikator kinerja utama yang harus dinilai setiap tahun supaya kepala daerah dianggap berhasil memimpin daerahnya, itu salah satu indikator, maka pasti nanti kebijakan program kegiatan akan disusun oleh Bapeda dan tim anggaran pemerintah daerah CAPD. Nah, itu yang solusi yang ke depan menjadi rekomendasi ke Pak Menko yang baru. Dan kembali ke kurikulum tadi Pak, kami memang sebenarnya itu dikawal oleh Kemendikbud dengan yang namanya program P5, penguatan profil pelajar Pancasila. Tapi kok katanya yang kami dengar, mereka lagi sedang ini belum terimplementasi secara baik ke sekolah-sekolah karena masih sibuk ngurus modul-modul katanya. Modul-modul mau supaya Pancasila itu masuk di ekstrakurikuler seperti apa, di intrakurikuler seperti apa, co-curricular itu yang masih disusun modulnya, sehingga belum pelaksanaan belum secara masif. Mudah-mudahan input memasukkan Pak Sek untuk menjadi kurikulum itu terjawab dengan itu. Tetapi kemarin kami dengar informasi dari Pak Menteri Pendidikan yang sekarang, Pak Abdul Muti, itu beliau katanya mau kumpul seluruh kepala dinas pendidikan kabupaten kota dan provinsi kumpul di Jakarta untuk bahas kembali ini program-program untuk anak sekolah kita ini dari SD sampai SMA ini, kira-kira mana yang daerah memang sangat butuh itu, mana yang daerah bilang apa ini tidak cocok di kami, jadi kayaknya diganti. Nah, itu yang sekarang Pak Menteri yang baru akan kumpul seluruh kepala dinas. Jadi memang kami sependapat Pak Sek, itu sudah dicatat teman-teman, menjadi untuk itu Pak Menko yang baru, penting sekali kita mengembalikan nuansa Pancasila dalam pendidikan seperti kita dulu ya Bapak-Bapak ya, sebagai orang tua kami yang dulu juga, akhirnya saya mungkin generasi terakhir yang masih wajib pendaftaran P4 di SMP SMA itu wajib, itu kalau nggak lulus kita nggak bisa masuk sekolah itu, bisa-bisa disuruh daftar ulang pendaftaran P4, hafal 36 butir Pancasila itu harus dihafal, PSPB, IPS, sejarah, semua itu harus ada yang berwawasan kebangsaan. Kalau enggak memang ini bahkan disuruh hafal nama-nama menteri, nama-nama pahlawan. Jadi anak-anak kita yang sekarang ini, saya juga sekarang anak yang kecil, ada yang sudah kakaknya, ada yang semua, tapi saya pikir kita sibuk-sibuk dan pekerjaan lupa kontrol mereka, setiap hari kerjanya di HP, itu akhirnya yang masuk itu aduh gimana, kekerasan, bullying, apa segala macam. Pas orang tua mengawasi kontrol, nah itu para orang tua juga kami rasa masukan menjadi penting, sehingga nanti input daerah baik dari forum, dari masyarakat, dari LSM yang lain, tokoh-tokoh masyarakat pemuda yang lain, termasuk ditawar oleh Pak Kabar dan Pak Sek, itu memperkuat rekomendasi kita. Itu kami sependapat Pak Sek, kami catat, dan mungkin silakan kami persilakan kepada tokoh-tokoh forum Pak, kira-kira inputnya silakan Bapak. Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Rudianto Sulistyo. Saya Ketua FPK Kota Samarinda. Beberapa kali 20 tahun teman-teman mempercayai saya
Satu periode 5 tahun, Pak. Enggak, dia 2 tahun, ada 3 tahun, ada 4 tahun. Dia enggak tentu karena di dalam permen itu tidak ditetapkan harus berapa tahun gitu. Mungkin tergantung kebijakan daerah sendiri. Di dalam permen. Di dalam EPK Forum Pembangunan Kebangsaan ini kan semua etnis ada di situ. Kebetulan saya dari etnis Dayak. Dari etnis Dayak, kita ada organisasi namanya, paguyubannya. Sebetulnya Dayak kan ya bisa saya sampaikan mengenai wawasan kebangsaan, memang akan dikatakan oleh kita sekretaris mau menurun apa yang disampaikan. Saya juga merasakan kalau disuruh nanya ini pahlawan siapa di sembahyang foto, dia sering tahu jawab. Kita umur saya sudah 60 tahun, kita dulu memang sekolah harus wajib gitu. Kalau pakai topi kayaknya baru 52, 53. Jangan ditampakkan tuanya. Iya. Jadi kita sekolah dulu harus hafal Pancasila. Iya. Harus hafal Pancasila lah, segala undang-undang dasar negara kita harus semua. Tapi memang dengan berjalannya waktu dan zaman perubahan ini dengan media sosial akhirnya kita tergerus, dan memang kita harus jaga ya Pak. Jaga sekali karena masuknya budaya luar ke kita itu bisa merusak relasi kita. Perlahan-lahan kan? Pertama itu ngomong masalah wawasan kebangsaan. Kadang-kadang generasi kita yang rusak itu kita dengan anak aja kadang-kadang nggak seperti dulu anak dengan orang tua. Beda dengan adanya pergeseran zaman sekarang. Gitu. Nah, terus yang kedua, Kesbangpol tidak bisa kerja sendiri Pak untuk mewujudkan wawasan kebangsaan itu supaya pemahaman dari masyarakat. Kita inilah forum-forum yang diminta bantuan. Kita inilah paguyuban ormas ini yang diminta bantuan dari Kesbangpol untuk mensosialisasikan wawasan kebangsaan. Tapi ya itu tadi yang dikatakan oleh kita terbentur dari anggaran. Kita ini kan kalau melakukan kegiatan kan perlu dana. Bagaimana program ini wawasan kebangsaan ini bisa dikenal oleh masyarakat kalau kita tidak melakukan kegiatan terus? Saya salut kemarin ada ide kreatif waktu 17 Agustus ya. Beliau dari Kesbangpol hunting jalan ke mana-mana, siapa duluan pasang bendera beliau kasih reward. Oh gitu. Jadi Kesbangpol berikan reward itu hadiah apa lah. Tetapi kan sebuah kehormatan buat masyarakat. Di situ mereka bisa menilai siapa ini orang-orang yang mempunyai wawasan kebangsaan dengan mengibarkan bendera. Ini mereka sudah lakukan. Jadi mereka datang ke rumah. Jadi siapa duluan tanggal 1 kan tanggal 31 yang duluan pasang di rumah dia bendera merah putih, mereka mampir dia kasih reward. Terima kasih bapaknya. Juli ya. Terima kasih sudah pasang, mereka sudah lakukan. Saya lihat wah ini mantap. Iya. Ini salah satu program. Dan kita mau ngikut, ya kita kan perlu ini Pak. Perlu bensin. Itu pertama. Yang kedua, kami ini kan ya bukan orang yang kalau waktu oke lah kita bisa siapkan lah untuk negara, untuk bangsa. Tapi itu tadi. Yang selanjutnya, saya dari Persekutuan Dayak Kalimantan Timur, Bapak sudah nyinggung BPIP. Iya. Kita barusan tahun ini tadi kalau nggak salah bulan Oktober mendatangkan staf ahli BPIP yang kebetulan barusan meninggal dunia. Romo Beni. Ya, itu tim ahli kita. Itu di sini ya kasusnya tuh. Revolusi Mental. Romo meninggal tuh di sini. Romo Beni. Ya, Romo Beni. Itu tim ahlinya Revolusi Masuk ke Mental. Revolusi Ya, Mental masuk sebagai- Revolusi Mental. Iya. Itu yang kami undang. Itu luar biasa. Jadi beliau waktu itu sempat online di TVRI dengan ketua umum kami. Ketua umum kami di provinsi adalah Pak Syarif Jaang, wali kota 2 periode di Samarinda. Pada saat online itu bergayung sambut. Kami mau adakan rapat kerja. Pak Beni bilang, tolong undang saya. Tidak usah biaya, tidak usah apa. Saya ada biaya sendiri dari negara. Itu. Itu luar biasa. Jadi kami yang menyelenggarakan enak Pak, Anda siapkan tiket, nggak siapkan hotel. Cuma namanya kita kehormatan, kita jemput. Saya sendiri yang jemput itu.
Ya. Kami kaget sekali Pak Beni bisa mendadak meninggal itu di Palangkaraya. Itu setelah dari sini? Enggak, dia sempat pulang dulu. Sempat pulang dulu. Beliau sih waktu itu ada ngomong dengan saya Pak Rudin. Dia dengan asistennya ibu siapa gitu, Matilda kan. Tidak. Terus dia bilang, waduh habis ini kita mau lagi keliling. Memang dia suka roadshow kan kemana-mana. Cepetannya. Nah itu salah satu Pak. Iya, 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 Pak. Organisasi saya Kegiatannya ya, Pak, ya. untuk anggota kami supaya ada wawasan kebangsaan tadi. Karena di setiap kali BPP kami sempat satu malam dia diisi rakernya kan. Iya. Gitu. Dan selanjutnya juga kami juga dari EPK seperti yang disampaikan, kami walaupun di etnis kita kerukunan umat beragama kita masuk juga. Kegiatan kami adalah salah satu yang pernah kami lakukan sosialisasi tentang pilkada damai. Kita di sini beda-beda Pak warna, tapi kita tidak tunjukkan perbedaan itu ke masyarakat. Yang kedua adalah masalah hari besar agama. Iya. Pada saat Idul Fitri kami minta teman-teman dari forum yang beragama Kristen menjaga di masjid-masjid besar. Itu sudah pernah kami lakukan. Itulah kami lihatkan kepada masyarakat. Iya. Inilah toleransi dan kebersamaan untuk menjaga Samarinda. Muslim yang jaga. Itu yang tidak kami laksanakan. Dan ketiga, saya juga kebetulan salah satu anggota dari forum pembaruan kebangsaan tingkat provinsi. Saya diminta untuk membantu di sana. Ya. Ini kan saya sementara ini ketua di kota. Ya. Kemungkinan untuk selanjutnya saya suruh dia yang jadi ketua. Kader sudah jelas. Jadi saya diminta untuk membantu di provinsi. Saya sampaikan juga provinsi sudah melakukan roadshow di seluruh kabupaten kota. Nah kalau provinsi duitnya ada Pak. Oh. Duitnya ada, dana ada. Jadi mereka melakukan kegiatan roadshow kayak masalah pilkada ini. Itu ketua kami dengan beberapa anggota kemana-mana ini ke seluruh kabupaten kota menyerukan masalah pilkada serentak damai ini. Itu di roadshow itu diundang FPK, FKUP apa segala dan etnis-etnis yang ada di daerah itu. Itu mungkin yang bisa saya